Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu ba'dal asar 7 dari bulan Ramadan 1444 Hijriah, kita lanjutkan pembahasan soal jawab Ramadaniyah yang berhubungan dengan perkara-perkara puasa Ramadan ataupun tarawih atau yang lainnya. Maka dipersilakan bagi ikhwanuna untuk membacakan soal. Barakallahu fikum. Bismillah, soal jawab Ramadaniyah. Assalamualaikum Ustaz Said, semoga Allah menjaga Ustaz dalam keadaan sehat selalu. Saya sudah sholat witir di awal malam, lalu saya tidur dan bangun sahur. Maka bolehkah saya sholat lagi? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Permasalahan ini permasalahan tentang jawazut tanaful ba'dal witri. Disebutkan oleh para ulama bolehnya melaksanakan tanaful salat sunnah setelah melaksanakan salat witir. Maka disebutkan di dalam hadis-hadis yang bersifat umum, boleh melaksanakan salat witir di awal waktu dan boleh melaksanakan salat witir di akhir waktu. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalahu, wa man tami'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral lail, fa inna salata akhiril lail mashhudah wa dzalika afdal." Di dalam hadis ini disebutkan keadaan orang yang ingin melaksanakan witir. Pertama, bagi mereka orang-orang yang takut tidak akan bangun untuk melaksanakan salat witir setelah tidurnya, maka salat witir sebelum tidur. Dan disebutkan waman tomi'a, barang siapa yang memang dia bisa menjamin untuk bangun setelah tidurnya di sepertiga malam terakhir jam 3:30, maka fa inna salata akhiril lail mashhudatun wa dzalika afdal. Maka salat di akhir malam itu dipersaksikan dengan turunnya Allah Jalla wa Ala ke langit bumi, dan itu lebih afdal. Yang berkata ini ucapan Nabi, itu lebih afdal. Maka oleh sebab itu telah disyariatkan di dalam syariat Islam bolehnya kita melaksanakan witir sebelum tidur. Dan ini yang diwasiatkan kepada para sahabat, seperti hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, "Ausani khalili bi thalath siyami salasati ayyam min kulli syahr wa rak'atai duha wa an utira qabla an anam." Bahwa Khalili, sahabatku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling aku cintai, kata Abi Hurairah, mewanti-wantikan kepadaku, mewasiatkan kepadaku dari 3 perkara untuk melaksanakan. Yang pertama, berpuasa di setiap 1 bulan 3 hari di Ayyamil Bid, dan 2 rakaat duha, dan an autara qabla an anam, agar aku ini melaksanakan witir sebelum tidur. Sahihnya diwanti-wanti oleh Nabi agar Abu Hurairah tidak melepaskan amalan ini, apa itu berwitir sebelum tidur. Dan begitu pun yang diwanti-wanti, yang diwasiatkan kepada sahabat yang lain dari Abi Darda,
yang dohirnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ausani habibi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi thalathin lan ada'ahunna ma ishtu." Bahwa Nabi mewanti-wanti kepadaku agar aku tidak meninggalkannya selama hidupku. Disebutkan siyam thalathati ayyam min kulli syahr wa salatil duha wa bi an la anama hatta utira. Yang pertama, agar aku ini melaksanakan puasa setiap ayyamil bid dalam sebulan dan melaksanakan salat duha dan juga melaksanakan witir sebelum tidur. Ini 3 pendalilan di dalam hadis tentang asal dari kita melaksanakan salat witir. Boleh di awal, namun jika bisa menjamin dirinya untuk bangun di malam hari, apalagi di zaman now mudah, tinggal menyalakan alarm. Zaman dulu susah, mungkin tidak ada alarm. Sekarang ada alarm, namun sebagian manusia dinyalakan alarm 1 jam, tetangganya bangun semua, sahibul alarm masih aja tidur. Siapa tuh? Maka dari sini menjadi pendalilan dari 3 hadis ini, boleh melaksanakan witir di awal dan boleh melaksanakan witir di akhir. Pertanyaannya, lalu bagi orang yang sudah melaksanakan witir di awal seperti yang melaksanakan hadis Abu Hurairah dan hadis Abi Darda, maka dia sebelum tidur sholat witir 3 rakaat. Kemudian qadarullah dia bangun sebelum adzan fajr, bangun jam 4:20, masih ada sebelum fajar misalnya jam 5, ada 40 menit. Maka dia boleh sholat atau tidak? Maka di sini asalnya boleh melaksanakan 2 rakaat atau kurang atau lebih, atau lebih kalau kurang tidak, atau lebih dari 2 rakaat itu asalnya boleh. Mana pendalilannya? Hadis-hadis yang telah lampau tentang permasalahan witir. Di antaranya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Salamah, "Sa'altu Aisyah an salati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Aku bertanya kepada Aisyah, kata Abu Salamah. Abu Salamah di sini siapa? Abu Salamah Abdullah ibnu Abdurrahman ibnu Auf. Laisa huwa Abdurrahman, walakin huwa Abdullah. Maka di sini dia menanyakan tentang salat malam Nabi. Faqala kana yusalli 13 raka'atin. Bahwa Nabi pernah suatu malam salat 13 rakaat. Yusalli 8 raka'atin. Salat 8 rakaat. Summa yutiru. Kemudian witir. Summa yusalli raka'atain wa huwa jalisun. Kemudian setelah itu Nabi duduk dan dia dalam keadaan sholat. Maka ini menjadi poin pendalilan Nabi dulu melaksanakan 13 rakaat, 8 rakaat. Tentunya maknanya masna-masna, 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian setelah itu sholat witir 3 rakaat, 11. Summa yusalli raka'atain wa huwa jalisun. Kemudian Nabi sholat setelah witir 2 rakaat dan dia dalam keadaan duduk. Maka ini menjadi pendalilan tentang bolehnya melaksanakan 2 rakaat setelah witir pada asalnya. Dan begitu pun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lain, di mana Sa'ad bin Hisham menanyakan kepada Aisyah, "Ambini an witri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Maka disebutkan bagaimana suatu malam itu Nabi sholat wa yusalli 9 raka'atin la yajlisu fiha illa fi thaminah fayadkurullah wa yahmadahu wa yad'uhu summa yanhadu wa la yusallimu summa yaqumu fayusalli 9 summa yaqudu fayadkurullah wa yahmaduhu wa yad'uhu summa yusallimu tasliman yusmi'una
Summa yusalli rak'atain ba'da ma yusallima wa huwa qa'idun. Wa tilka ihda asyrata rak'ah ya bunayya. Maka ditanya Aisyah tentang salat malam Nabi. Maka diceritakan bagaimana Nabi salat malam dengan 9 rakaat. Alhamdulillah tadi malam kita melaksanakan sunnah ini. Sunnah witir 9 rakaat. Dan sifatnya seperti disebutkan di hadis ini, dan kemarin pun kita melaksanakan demikian, di mana di saat 8 rakaat Nabi duduk dan dohirnya bertasyahud, kemudian setelah itu berdiri di rakaat yang ke-8, ditambah lagi 1 rakaat dan sama Nabi duduk bertasyahud kemudian salam. Maka poinnya witir 9 rakaat itu kita lakukan kemarin. Maka kita bersyukur kepada Allah, di mana Allah memudahkan kita untuk menghidupkan sunnah, dan bersyukur kepada ikhwanuna, baik jamaah yang sholat berjamaah, karena mereka pun yang membantu kita untuk bisa menghidupkan sunnah. Maka kompak jamaah di masjid melaksanakan sunnah, kita bisa melaksanakan sunnah. Dan sunnah ini barakallahu fikum witir 9 rakaat. Kalau kita rujuk kepada masjid-masjid yang ada, apakah di masjid-masjid dunia bisa melaksanakan witir dengan 9 ini? Jawabnya mungkin susah, karena permasalahan ini harus disepakati. Seperti tadi saya bilang, jazakumullahu khairan juga kepada para jamaah sholat tarawih, karena mereka ridho untuk membangun sunnah ini. Maka kalau kita umumkan di masjid-masjid yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, kebetulan saya disuruh menjadi imam misalnya, maka pada kesempatan malam ini kita sholat tarawih 9 witir, maka mungkin mereka akan menolak. Dan setelah kita sholat 9 rakaat, besoknya kita tidak dicantumkan lagi menjadi imam di masjid tersebut, karena perkara ini mungkin bagi mereka aneh, atau bahkan mereka menganggap bid'ah karena kejahilan mereka. Maka bersyukurlah kepada Allah ya ibadallah yang duduk di sini, bukan duduk di sini leha-leha, yang penting tidur, main-main, tidak. Bersyukur. Kenapa? Bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang telah termatikan. Maka salat dengan sandal. Maka salatlah apa-apa yang di tempat lain tidak dilaksanakan sunnah, kita bisa melaksanakan di Masjid Muqbil Al-Wadi'i ini. Maka di sini poin pendalilannya, Nabi salat 9 rakaat, kemudian ditambah 2 setelah 2 rakaat. Dan ini yang menjadi jawaban dari pertanyaan. Maka dari dalil-dalil yang kita sebutkan di sini menjadi pendalilan secara umum dan secara khusus. Lalu kembali kepada pertanyaan, lalu bagaimana saya sudah melaksanakan sholat witir? Di sini dipertanyakan, kamu sholat witir misalnya sudah berapa rakaat? Misalnya kita bermadhab boleh 11 ditambah 2 rakaat menjadi 13. Dia katakan, aku sudah sholat dengan imam di sholat awal 11 rakaat. Maka di saat dia bangun sahur, kebetulan sudah selesai makan sahur atau belum, masih ada waktu, istrinya masih sedang masak. Dia bangun jam 3:30 misalnya, masih ada waktu. Maka boleh bagi dia untuk menambahnya 2 rakaat sesuai madhab Aisyah yang mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazidu an 11 rakaat, bahwa Nabi tidak pernah menambah 11 rakaat fi Ramadan wa fi ghairiha. Lalu boleh ditambah menjadi 13 dengan hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Abbas, bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yusalli bil lail fayati bi rak'atain khafifatain. Maka Nabi melaksanakan muqaddimah dengan 2 rakaat khafifatain. Maka di sini menjadi dalil tentang bolehnya 13 rakaat
Maka jawabannya, jika memang sudah sholat 11, maka bagi dia untuk melaksanakan sholat malam, memang niatnya sholat malam, maka 13 rakaat boleh menambah 2. Kemudian, apakah permasalahan ini tidak boleh kita sholat dalam keadaan witir, mengulang witir lagi? Inilah pembahasan yang kita sebutkan tadi. Di sana ada ketentuan. Maka ketentuannya yang pertama tadi, bagi yang bermadhab 11 ataupun paling banyak 13, bagi dia ketentuannya untuk hanya menambah 2 rakaat jika telah sholat bersama imam 11 rakaat di masjid, maka boleh menambah hanya 2. Ini ketentuan yang pertama. Dan ketentuan yang kedua, agar tidak melaksanakan sholat witir. Maksudnya sholat malam yang ada pada dia boleh tanaful, walakin la yajuz tanaful dengan melaksanakan jumlah yang ganjil. Kenapa tidak boleh? Karena jika melaksanakan sholat yang ganjil lagi,